Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya tetap berdoa supaya Bapak Ibu, saudara-saudara tetap bersemangat, tetap senantiasa mengikut Tuhan dengan setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kali ini kita akan belajar firman melalui acara Menerima. Alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, karena memang firman Allah itu dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan. Karena manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat pada kami, pengertian pada kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang dibahas melalui acara Menerima hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengamplaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Menerima adalah bersikaplah adil. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah bersikaplah adil. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menceritakan suatu kisah yang terjadi di negara Jepang, ya, yang terjadi di luar negeri, di mana di situ ada sebuah restoran yang ada di lantai pertama dan di lantai kedua merupakan rumah kos-kosan mahasiswa. Nah, kebetulan ada seorang pemuda Jepang yang berasal dari luar kota yang kos di lantai 2 dari rumah itu. Nah, ada suatu kebiasaan aneh yang dilakukan oleh sang pemuda ini. Nah, ketika jam makan tiba, sang pemuda ini turun ke bawah ke restoran dan hanya membeli nasi putih saja. Kemudian dia mengambil kursi di pojokan dan dia tidak makan nasi putihnya. Tetapi saat sang koki memasak masakan, dia mulai makan nasi putih itu dengan mencium bau masakan dari sang koki Jepang tersebut. Nah, tempat duduknya memang dekat sekali dengan dapur di mana sang koki memasak masakan pesanan tamu-tamu restoran yang lain. Dan hal ini dia lakukan setiap hari. Akhirnya kelakuan daripada si mahasiswa ini itu menjadi perhatian dari sang koki. Sang koki merasa rugi karena mahasiswa ini hanya beli nasi putih, tentu harganya murah, saudara ya. Tidak pernah membeli masakan. Tapi dia dapat makan habis setiap nasi putih yang dimakan dengan cara mencium bau masakannya. Jadi sang koki akhirnya marah, kemudian dia menuntut sang mahasiswa ini ke pengadilan. Sang hakim dari pengadilan menerima tuntutan daripada sang koki masakan. Dia katakan selama 1 bulan ini si pemuda itu selalu makan di restorannya dan dia memesan nasi putih dan menghirup asap masakan yang dia masak dan tidak pernah memberi masakan. Jadi saya menuntut kerugian sebesar 1.000 yen katanya dia. Lalu sang hakim katakan, oke, nanti kita akan putuskan perkara ini. Akhirnya perkara itu diputuskan dan sang hakim menyatakan si pemuda harus membayar 1.000 yen uang logam. Dan menyuruh pemuda itu untuk membawa uangnya dan diserahkan pada hakim. Kemudian sang pemuda mahasiswa tersebut mengambil uang logam dan mengumpulkannya di sebuah kaleng, lalu dia membawa uang logam sebesar 1.000 yen untuk membayar tuntutan daripada sang koki kepada hakim, meskipun ia merasa diperlakukan tidak adil. Karena dia sama sekali tidak membeli masakan, kenapa harus membayar 1.000 yen? Tetapi sang hakim cuma diam saja, lalu dia menerima kaleng yang berisi 1.000 yen uang logam tersebut. Nah, betapa sukacitanya sang koki. Dia berpikir bahwa saya menang, saya akan mendapatkan 1.000 yen uang logam.
Ketika sang koki ingin mengambil kaleng uang logam tersebut, sang hakim katakan, tunggu dulu. Lalu sang hakim mengambil kaleng yang berisi uang logam. Lalu dia mengguncang-guncangkan uang logam tersebut di kaleng sehingga terdengar bunyi uang logam yang berbenturan dengan dinding kaleng. Lalu hakim bertanya, apakah kau sudah mendengar bunyi benturan 1000 uang logam ini? Oh iya, saya dengar. Ya sudah, berarti lunas. Karena si mahasiswa hanya menikmati bau asap makanan dari masakanmu, maka cukup dibayar dengan bunyi dentangan uang logam dari uang logam yang digoncangkan di kaleng ini. Lalu sang hakim mengembalikan kaleng yang berisi 1000 yen uang logam kepada mahasiswa. Dan perkara ini sudah diputus. Jadi ternyata hakim itu bersikap adil, saudara. Jadi dia tidak menekan orang-orang yang sedang kesesakan, sedang penderitaan. Kadang-kadang orang-orang itu seringkali menindas orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, dan seringkali bersikap tidak adil. Hal itu tentu akan ditentang oleh Tuhan. Nah, ketika sang koki bersikap tidak adil menuntut 1000 yen uang logam kepada mahasiswa, tentu ini tidak adil. Karena si mahasiswa sama sekali tidak membeli masakan, tetapi dia harus membayar. Sehingga akhirnya melalui hakim yang adil ini, Tuhan membela si mahasiswa ini, sehingga dia mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7, di situ dikatakan sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Perhatikan di sini, Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Jadi kalau Tuhan punya sifat atau karakter adil, kita sebagai gambarnya, tentu kita harus juga bersikap adil. Harus menjalankan keadilan. Kita harus melakukan keadilan seperti Tuhan yang adalah adil, yang selalu mengasihi keadilan. Nah, Tuhan juga akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Tuhan selalu membela perkara orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang yang menderita. Itulah sifatnya yang sangat mengasihi orang-orang yang tertindas, yang dalam kesesakan. Mari kita baca Mazmur 140 ayat yang ke-13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas. Perhatikan, Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Jadi Tuhan punya satu sifat, yaitu pasti akan memberi keadilan pada orang-orang yang ditindas. Jadi mari kita tidak main-main dalam hidup kita, berlakulah adil kepada sesama kita. Siapapun orangnya, kita tidak boleh melihat pangkatnya, kastanya, apa ini orang miskin atau orang kaya. Kita berlaku adil kepada sesama kita, kepada semua orang. Nah, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur pasal 144 ayat 6, Mazmur 144 ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Perhatikan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Jadi Tuhan pasti akan membela orang-orang yang diperas, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Dia akan mendapatkan keadilan untuk orang-orang yang semacam ini. Mari kita juga punya hati belas kasihan dan bersikap adil, menegakkan keadilan juga kepada sesama kita yang membutuhkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar melalui kisah ini, di mana kita dituntut memiliki sifat daripada Allah yang maha adil. Maka kita juga harus bersikap adil dan menjalani kehidupan kita ini, baik terhadap sesama kita yang
yang lain, baik itu miskin maupun kaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang memberikan nasihat bagi kami untuk kami selalu bersikap adil kepada sesama kami, terutama pada orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang yang ditindas Tuhan. Kami harus membela mereka, karena mereka perlu dibela, ditegakkan keadilan sama seperti Tuhan yang selalu menekan keadilan bagi orang-orang yang demikian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membalaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.